Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 12 ayat 51, firman Tuhan menyatakan, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Sahabat semua, Keluaran 12 ayat 28 hingga 51 mencatatkan malam paling bersejarah dalam perjalanan iman umat Israel. Malam di mana Tuhan menepati janjinya dan membawa umatnya keluar dari Mesir. Semuanya bermula dengan satu tindakan sederhana, tetapi penting, ketaatan. Ayat 28 berkata, lalu pergilah orang Israel dan berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah mereka berbuat. Pada malam itu, ketika tulah maut menimpa seluruh Mesir, rumah-rumah orang Israel yang taat kepada perintah Tuhan diselamatkan. Dan tepat pada malam itu juga Mesir menyerahkan mereka pergi, terburu-buru dengan segala berkat yang Tuhan janjikan. Ketaatan membuka jalan bagi pembebasan. Perhatikan bagaimana kisah ini bermula seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka berbuat. Ketaatan bangsa Israel bukan sekadar simbolik, tetapi nyata dan segera. Mereka tidak menunda, tidak berdebat, dan tidak menambah-nambah perintah Tuhan. Mereka taat sepenuhnya. Dalam kehidupan kita, pembebasan dari dosa, ketakutan, dan belenggu dunia juga bermula dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dengan hati yang percaya. Kadang-kadang Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang kelihatan kecil. Berdoa, mengampuni, memberi, atau meninggalkan sesuatu yang salah. Tetapi justru disitulah jalan keluar dan berkat Tuhan bermula. Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Sebab jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Israel keluar dari Mesir bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena mereka percaya dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Firman Tuhan akan selalu digenapi. Ayat 41 menegaskan, maka pada hari itu juga keluarlah segala tentara Tuhan dari tanah Mesir. Janji pembebasan yang pernah Tuhan sampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub akhirnya digenapi tepat waktunya. 430 tahun lamanya mereka menunggu, dan malam itu Tuhan bertindak dengan kuasanya yang sempurna. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin ada janji yang kita doakan selama bertahun-tahun dan kita merasa seperti Tuhan lambat. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Mazmur 33 ayat 4 berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada kuasa Firaun atau Mesir yang dapat menahan pembebasan itu. Begitu juga tidak ada kuasa dunia yang dapat menghalangi rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan memberikan kebebasan yang sempurna. Setelah tulah terakhir, Firaun akhirnya menyerah. Dia memanggil Musa dan Harun di tengah malam dan berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah bangsaku. Bayangkan, mereka yang selama ini diperhambakan akhirnya dilepaskan secara terbuka. Mereka keluar bukan sebagai hamba yang melarikan diri, tetapi sebagai umat Tuhan yang diutus untuk menyembah Dia.
Inilah gambaran keselamatan kita di dalam Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan umat yang dibebaskan untuk hidup dalam kemerdekaan rohani. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mahu lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan bukan hanya membebaskan kita dari Mesir rohani, dosa dan dunia, tetapi juga mengutus kita untuk hidup dengan tujuan baru, menyembah dan melayani Dia. Tuhan memberkati umatnya di tengah-tengah peralihan. Ayat 36 mencatat sesuatu yang menarik. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga permintaan mereka dipenuhi. Maka mereka merampasi orang Mesir itu. Bayangkan, bangsa yang dahulunya diperbudakkan, diperhambakan, kini keluar dengan harta dari tuannya. Tuhan bukan hanya membebaskan mereka, tetapi juga memulihkan dan memberkati mereka. Ketika Tuhan memulihkan hidup seseorang, Dia melakukannya secara menyeluruh. Bukan hanya melepaskan dari dosa, tetapi juga memulihkan martabat, harapan, dan arah hidupnya. Apa yang hilang selama masa perhambaan itu akan Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Tuhan adalah Allah yang menebus dan memulihkan sepenuhnya. Keselamatan itu bersifat kudus dan khusus. Dalam ayat 43 hingga 49, Tuhan menetapkan peraturan tentang perayaan Paskah. Tidak semua boleh ikut memakannya, hanya mereka yang menjadi sebahagian dari umat perjanjian. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan untuk mereka yang hanya dekat dengan kebenaran, tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam perjanjian Tuhan. Hari ini pun keselamatan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang hidup dalam hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen bukan sekadar hadir dalam ibadah, tetapi hidup di bawah perlindungan darah Anak Domba. Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup kudus, karena mereka telah dibebaskan dengan harga yang mahal. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang membebaskan Israel dari Mesir adalah Tuhan yang sama yang sanggup membebaskan kita pada hari ini. Mungkin kita tidak diperhambakan secara fisikal, tetapi terikat oleh dosa, kesedihan atau ketakutan. Namun malam Paskah mengingatkan kita, ketika darah Anak Domba ada di dalam hidup kita, kuasa maut tidak berkuasa lagi. Hari ini mari kita perbaharui ketaatan kita. Mari kita berjalan keluar dari Mesir rohani kita dan melangkah dalam kebebasan yang Tuhan sediakan. Karena waktu Tuhan untuk pembebasan telah tiba. Dan bila Dia bertindak, tidak ada kuasa yang dapat menahan tangannya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.